Halo, welcome back to my channel Best Trading School Indonesia. Apa kabar sahabat traders? Salam sehat dan juga salam profit. Seperti yang saya janjikan kepada teman-teman subscriber kita untuk pembahasan market structure. Market structure atau struktur pasar mengacu pada karakteristik pergerakan pasar yang menentukan perilaku harga. Market structure digunakan sebagai alternatif untuk mengetahui konsep perjalanan harga. Berikut poin-poin penting market structure. Jadi market structure mempunyai poin-poin penting yang harus kita bahas di sini. Yang pertama ada swing high, swing low, boss, break of structure, terjadinya breakout atau penembusan harga ya menurut higher high, higher low, lower high, lower low. Kemudian yang ketiga ada penerusan trend, continuation, dan pergantian trend yaitu trend change. Weak, high, low, kemudian strong trend confirmation seperti gambar di sini. Langsung saja kita bahas untuk poin yang pertama yaitu swing high, swing low, teman-teman. Nah, kita akan membahas pertama swing high, swing low, di mana market selalu membuat pola kenaikan dan penurunan pada suatu kondisi tren. Contoh yang akan kita ambil adalah uptrend. Ketika harga mulai naik, terjadi swing high, menutup dengan kategori reject atau penutupan harga sebagai konfirmasi. Dan ketika terjadi swing low, di sini bermaksud atau bertujuan membentuk sebuah koreksi, keadaan turun terlebih dahulu, kemudian naik ke atas dan ada penembusan swing high. Nah, di sini merupakan konfirmasi dan keadaan seperti ini juga disebut dengan primary ya. Jadi untuk keadaan harga yang sedang tren naik ini disebut primary, dan ketika dia koreksi ini disebut dengan secondary. Inilah swing high, swing low untuk keadaan uptrend. Untuk keadaan downtrend ini tidak jauh berbeda, hanya saja posisinya menurun. Untuk keadaan primary, secondary, primary, secondary. Jelas di sini swing high, swing low sebagai konfirmasi untuk penerusan harga. Oke. Nah, sudah kita bahas untuk swing high, swing low. Kemudian kita akan membahas tentang boss atau break of structure. Nah, bisa kita gambarkan secara visual terlebih dahulu pada time frame besar ya, teman-teman ya. Di sini anggap kita gambarkan di sini sebagai time frame daily ya. Pada keadaan harga yang sedang tren, posisi trennya kalau kita ilustrasikan di sini bisa kita kategorikan untuk keadaan uptrend atau dia sedang naik. Sorry, kepencet. Nah, keadaan trennya kan kita anggap ini naik. Berarti jika terjadi penutupan harga dalam bentuk higher high pada hari pertama, kemudian dilanjutkan penurunan harga ke bawah pada hari kedua. Dan di hari ketiga ada satu penembusan ya. Kita lihat di sini ada satu penembusan ke atas. Nah, ini juga merupakan identifikasi berdasarkan konfirmasi, teman-teman. Kita bisa lihat di hari ketiga ini ada higher high, pembentukan higher high yang lebih tinggi daripada higher high sebelumnya. Nah, kita sudah memasuki pada tahapan boss atau break of structure. Keadaan harga sedang mengkonfirmasi boss ini tidak bisa kita untuk melakukan tindakan buy atau mengklaim secara pasti harga untuk naik ke atas. Pasalnya, ketika penembusan terjadi terhadap area resisten ya, ini disebut juga dengan fake out, teman-teman.
Ketika kita melihat kondisi harga yang menembus kemudian kembali ke bawah, ya seperti ini, kita harus lebih wait and see tentunya, sehingga harga mampu kembali ke atas dan membentuk penembusan baru yang dimana statusnya adalah close candle. Setelah close candle, barulah kita bisa memasukkan dan memutuskan untuk entry di sini. Ya, kita bisa ambil langkah buy ya, buy di sini kita boleh. Namun jika baru terkonfirmasi boss seperti shadow di sini, ini kita belum bisa untuk masuk pada keadaan momentum tersebut ya teman-teman. Di sini untuk saya jelaskan, shadow yang menembus area resisten ini disebut juga dengan weak candle break spring ya. Ini dikenal juga sebagai spring atau manipulasi harga, yang dimana pada kondisi tersebut tidak berarti breakout sepenuhnya, maka harga harus turun terlebih dahulu dan barulah breakout close candle ke atas. Oke, kita lanjut ke penerusan tren. Untuk penerusan tren akan terjadi ketika posisi harga baru yang menembus dalam keadaan close candle, maka barulah kita bisa mengambil kesimpulan harga akan meneruskan untuk tren di sini. Sedangkan pergantian tren nanti kita akan bahas. Oke. Nah, ini visualisasi atau bentuk dari demonstrasi di time frame daily ya, atau satu candle sehari. Kita akan masuk pada bentuk visual di time frame yang lebih kecil. Let's say ini merupakan time frame H4 ataupun H1. Kalau tadi daily, ini merupakan H4 atau H1 seperti itu. Oke, kita sudah gambarkan pada higher high ini merupakan resisten. Pada higher high ini merupakan resisten. Dan kita bisa lihat harga menembus ke atas ya. Harga di sini membentuk resisten kemudian menembus ke atas. Nah, pada saat menembus inilah boss ini, break of structure ini mengkonfirmasi. Jadi ada sebuah konfirmasi di sini bahwa area tersebut merupakan area boss ya. Yang secara sederhana kalau kita perumpamakan adalah resistennya sudah mulai tidak fresh. Oke. Jadi ketika resisten mulai tidak fresh, kapan saja atau bisa saja waktu-waktu tertentu harga bisa masuk atau menembus. Nah, inilah break of structure. Ya. Pada saat keadaan spring shadow menembus, ini sekali lagi teman-teman tidak boleh langsung masuk ke market atau melakukan tindakan buy pada market tersebut. Kita harus wait and see, menunggu harga kembali ke bawah untuk ke atas ya, sampai benar-benar terjadi adanya breakout. Dikatakan breakout ketika satu candle masuk dalam keadaan close candle dan dipastikan setelah itu akan terjadi yang namanya penerusan. Inilah breakout yang sebenarnya, close candle. Ya, apakah ini bukan dikatakan breakout? Ini juga breakout, namun false ya. Sifatnya itu masih false breakout, menipu di sini. Nah, terkadang banyak trader yang salah kaprah terhadap pembahasan tentang breakout. Oke, berikutnya kita akan masuk untuk cara baca detail. Ya, secara visual bisa dilihat oleh rekan-rekan semua di sini.
Ya, pada di sebelah kiri ini merupakan real market atau market structure-nya ya. Dan di sebelah kanan ini merupakan market structure berdasarkan teori dan konsep. Jadi tidak semulus daripada konsep yang kita buat di sini. Tidak ada pergerakan yang zigzag atau literatur harganya itu mulus seperti ini ya. Pada keadaan yang sebenarnya di sini harganya naik turun turun kemudian naik ya, seperti itu. Namun di sini kita akan belajar untuk membaca struktur market berdasarkan teori yang sudah kita pelajari dari tadi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang BOS atau break of structure-nya ya teman-teman. Ketika harga mulai menembus higher high ya, di sini ada higher high ya, ditandakan di sini sebagai high ya. Konsepnya seperti ini, higher high. Pada saat harga menembus ke atas, ini akan dipastikan terjadi sebuah penerusan ya. Jika BOS atau rejection harga yang sudah teruji kemudian terjadi penembusan, akan terjadi terus penerusan ya. Ini terjadi penerusan ya sampai pada pembalikan teman-teman. Kapan harga akan berbalik arah? Nah, oke. Jadi kapan arah harga akan berbalik arah? Ketika higher low ya, yang terbentuk terakhir itu terkonfirmasi breakout. Nah, seperti ini sudah terkonfirmasi breakout, maka statusnya sudah menjadi BOS ya. Dan di sini harga akan kita mapping untuk turun ke bawah. Oke. Jadi setiap terjadi penembusan higher low pada kondisi harga uptrend, higher low terakhir itu pasti sudah teridentifikasi harga akan turun. Begitu juga dengan keadaan naik. Jadi kita sudah buat BOS berwarna hitam untuk penerusan, sedangkan yang hijau ini adalah pembalikan, teman-teman. Bisa kita lihat di sebelah kiri ya. Kita akan coba perhatikan terlebih dahulu di sebelah kiri. Nah, di sebelah kiri ini sudah ada penurunan sebelumnya ya. Membuat lower high ya, terus seperti itu. Ini juga termasuk daripada lower high yang kemudian terkonfirmasi breakout ya, yang terkonfirmasi sudah ada breakout. Jika sudah terkonfirmasi breakout seperti ini ya teman-teman, ini mengidentifikasikan harganya akan meneruskan ke atas, dan disitulah terjadi pergantian tren antara tren turun ke tren naik ya. Awalnya trennya turun, sekarang dia sudah naik karena ada awal BOS yang hijau ini sebagai konfirmasi pergantian tren dari turun ke naik. Nah, sedangkan yang di atas bisa kita lihat. Nah, yang di atas ini sudah mulai terkonfirmasi teman-teman. Sudah ada tanda di sini BOS ya, ini tanda hijau. Kenapa? Karena higher low terakhirnya ini sudah valid break ke bawah. Nah, ini menandakan bahwa harganya akan mencari titik reversal, mencari titik untuk berbalik arah ke atas, kemudian akan menguat turun ke bawah. Jadi keadaan harga yang kuat untuk meneruskan tren ketika dia sudah terkonfirmasi untuk sebuah BOS break of structure pada higher low sebelumnya, dia akan mencari terlebih dahulu keadaan tertinggi untuk kuat turun ke bawah seperti itu. Jika harga sudah terkonfirmasi berbalik sebagai statusnya yaitu koreksi di sini, dia akan kuat meluncur ke bawah. Kenapa? Karena teori ini juga sama dengan teori kehidupan nyata kita,
Jika ada dalam ilmu fisika itu gaya gravitasi, gaya pegas, pada dunia trading juga ada gaya gravitasi dan juga gaya pegas. Nah, ini salah satunya termasuk pada gaya gravitasi. Semakin tinggi sebuah benda yang jatuh ke bawah, itu juga akan semakin cepat harga masuk ke bawah. Nah, ilustrasinya seperti itu. Kalau gaya pegas, kita bisa ilustrasikan saat pada koreksi ke bawah. Ya, ini semisal harga naik, kemudian dia dibuat koreksi terlebih dahulu ke bawah. Tujuannya apa? Karena dia akan naik lebih kuat ke atas. Nah, itulah gaya pegas jika keadaan posisinya naik. Dan bagaimana cara kita untuk masuk pada market dan kita mengetahui di mana harga bisa koreksi, ya, swing high, swing low. Oke, kita langsung bahas di sini teman-teman. Yang pertama teman-teman, pada keadaan struktur market seperti ini, ketika harganya sudah menjadi bos dan menembus lower high di sini, ya kita akan tulis terlebih dahulu lower high di sini. Bagaimana cara kita untuk mengetahui di mana harga akan koreksi? Oke, nah salah satu cara untuk kita mengetahui keadaan harga koreksi, kita bisa tarik garis trendline dari support, ya, menuju ke support terakhir, yaitu di sini teman-teman. Nah, dan teman-teman bisa lihat saat kita tarik garis seperti ini, harganya benar-benar koreksi, ya. Nah, seperti tadi yang sudah kita bahas bersama di situ, setelah terkonfirmasi bos, ya, dengan adanya spring ataupun shadow ke bawah ini menandakan bos dan harga akan koreksi terlebih dahulu ke atas. Nah, cara mencari koreksinya adalah dengan cara penerapan garis trendline tadi, ya, seperti ini. Maka di sini terbukti akan terjadi yang namanya penerusan. Nah, ini sudah valid break, ya. Maka harga berikutnya akan membentuk lower low baru. Nah, coba kita perhatikan terlebih dahulu, kita tulis juga di sini. Di sini sudah ada lower low, ya. Nah, dia ketika pergi ke atas untuk koreksi, di situ akan menjadi lower low di sini. Sedangkan di atas ini adalah higher high dan lower high, ya, lower high. Nah, ini sudah teridentifikasi, harganya akan berubah tren. Karena apa? Karena lower high terakhirnya itu sudah tertembus menjadi bos dan tertembus ke bawah. Begitu. Cara yang kedua adalah menggunakan Fibonacci, ya. Pada saat kita mengetahui sudah ada spring, yaitu bos di sini, kemudian harga akan koreksi, ya, kita tinggal menggunakan Fibonacci, menarik pada area spring, ya, di sini. Ini spring, ya, springnya. Kemudian kita bisa menggunakan golden ratio sebagai titik pantul. Nah, golden ratio yang saya maksud di sini terdiri dari angka-angka ajaib ini, yaitu 38.2, 50.0, dan 61.8. Saat angka-angka ajaib ini dimasuki oleh harga, ya, yang pada minimalnya 38 sebagai koreksi, 50 sebagai koreksi, dan 61 untuk maksimum, ya. Seandainya jika harga masuk ke 61, area 61, maka tetap di situ juga akan terjadi reversal, karena pada basic daripada supply demand di sini merupakan zona demand, teman-teman. Maka dari itu harga harus reversal ke bawah sebagai bentuk koreksi dan meneruskan ke bawah seperti itu, untuk mengantisipasi di mana harga akan bisa koreksi sesuai dengan konsep swing high, swing low, ya. Kita bisa mengetahui di mana harga akan koreksi dan meneruskan, kemudian terkonfirmasi reversal, kemudian meneruskan, ya, swing high, swing low seperti ini.
Begitulah untuk cara-caranya. Oke, rekan-rekan semua, market structure kali ini untuk pembahasannya cukup saya sampaikan, dan dukung terus keadaan daripada channel kita di Best Trading School agar teman-teman bisa termotivasi dan juga teredukasi dengan baik dengan cara like, subscribe, dan jangan lupa di komentar. Oke, saya akhiri. See you and bye-bye.